Diceritakan ada seorang gadis cantik bernama Ratna, anak kepala kampung yang baru pulang setelah menyelesaikan kuliahnya di kota. Ratna memiliki pesona yang menawan, dan hal itu menarik perhatian banyak pria di kampungnya bahkan di luar kampung, termasuk tuan tanah. Sosok kaya raya dan berkuasa yang memiliki sebidang tanah luas di perkampungan tersebut. Suatu waktu tuan tanah mendekati Ratna untuk mengajaknya berkenalan. Ratna pun merespon ajakan tersebut karena itu masih hal wajar menurutnya. Namun, niat tuan tanah tidak seperti apa yang Rita pikirkan. Tuan tanah telah mempunyai niat jahat dengan menggunakan kekuatan pelet untuk menarik Ratna ke dalam jaring-jaring keinginan gelapnya. Awalnya, Ratna tidak menyadari perubahan aneh dalam perilaku beberapa pria di desa, termasuk tuan tanah. Mereka tiba-tiba selalu mengelilinginya dan mengajaknya ke pesta-pesta mewah yang diadakan tuan tanah. Ratna merasa senang dengan perhatian yang diberikan, namun, seiring berjalannya waktu, perasaannya mulai campur aduk. Beberapa hari kemudian, Ratna selalu terbayang-bayang wajah tuan tanah setiap mau tidur. Semakin hari perasaan Ratna berubah terhadap tuan tanah. Ia merasa ada ketertarikan ketika berpapasan dengan tuan tanah. Setiap tuan tanah mengajak pergi jalan-jalan, antara sadar dan tidak, Rita hanya bisa mengangguk dan mau saja mengikuti kemana tuan tanah mengajaknya pergi. Di waktu-waktu tertentu, kadang Ratna merasa kebingungan sendiri, kenapa ia bisa nyaman dan nurut kepada tuan tanah. Maka, ketika dalam keadaan sadar tersebut, Ratna buru-buru ke rumah teman lamanya yang berada di kampung sebelah yang bernama Siti. Ratna ingin bersilaturahmi sekaligus curhat tentang apa yang dialaminya. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Siti dan menceritakan apa yang telah terjadi, Ratna diperingatkan untuk hati-hati dan disarankan untuk melakukan ruqyah karena khawatir ada gangguan gaib terhadap kehidupan Ratna. Ratna berpikir tidak ada salahnya untuk mencoba saran Siti. Ratna pun pamit pulang. Sesuai saran dari Siti, Ratna akhirnya meminta bantuan pada Ustadz Ahmad, seorang ahli ruqyah yang dikenal memiliki ilmu spiritual yang kuat. Ustadz Ahmad mendengarkan cerita Ratna dengan penuh perhatian dan memutuskan untuk membantu mengusir energi negatif yang mengendalikan dirinya. Proses ruqyah dimulai. Ustadz Ahmad membacakan ayat-ayat suci dari Al-Quran dengan penuh keyakinan dan kekuatan. Ratna merasa beban yang berat di pundaknya perlahan telah hilang. Dia merasa lega dan bersyukur atas bantuan Ustadz Ahmad. Semenjak itu, tuan tanah tidak lagi mengganggunya dengan kekuatan peletnya. Sementara, tuan tanah yang berada di rumahnya merasa ada yang mencoba untuk menggagalkan rencananya dan dia merasa kesal telah kehilangan kontrol atas Ratna. Namun, meskipun tuan tanah telah kehilangan kontrol atas Ratna, rumah Ratna tetap menjadi tempat yang dipenuhi dengan kejadian-kejadian gaib yang menakutkan. Ratna dan Ustadz Ahmad berusaha untuk mengusir roh-roh jahat yang masih berkeliaran di rumah tersebut. Ratna merasa terjebak dan khawatir. Dia ingin menyingkirkan perasaan aneh ini. Namun, ia merasa seperti terperangkap dalam daya tarik yang kuat. Tuan tanah masih terus mencoba mendekatinya dengan penuh keangkuhan, dan Ratna semakin merasa tidak nyaman. Beberapa kejadian aneh yang dirasakan Ratna semakin menjadi-jadi.
Ratna sering mendengar suara tangisan misterius yang datang dari sudut-sudut gelap rumahnya. Setiap kali mencoba mencari asal suara, suara itu seakan-akan menghilang begitu saja. Ketika malam tiba, bayangan gelap yang tak dikenal mulai muncul di sudut-sudut rumah Ratna. Bayangan tersebut seringkali memiliki bentuk aneh dan menyeramkan. Ratna merasa seperti ada roh jahat yang mencoba mengintai setiap gerakannya. Gangguan gaib lainnya yang dirasakan Ratna yaitu sering merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyergapnya. Perasaan ini membuatnya merinding dan merasa ketakutan, bahkan jika suhu di luar rumah cukup hangat. Beberapa kali, dia merasa seperti ada seseorang atau sesuatu yang berada di belakangnya, tetapi ketika dia berbalik, tidak ada yang terlihat. Pada malam-malam tertentu, Ratna terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin setelah mengalami mimpi buruk yang sangat menakutkan. Mimpi-mimpi itu seringkali melibatkan sosok-sosok jahat yang mencoba mencelakainya atau roh-roh gelap yang mengejarnya. Ratna merasa seperti dia terjaga di antara dua dunia, yaitu alam nyata dan dunia gaib. Kejadian yang lebih mengerikan adalah ketika beberapa kali Ratna menyaksikan benda-benda di rumahnya yang bergerak sendiri tanpa sebab yang jelas. Piring di dapur berjatuhan, pintu-pintu lemari yang tiba-tiba terbuka, dan lampu-lampu yang nyala dan mati dengan sendirinya. Semua kejadian ini membuat Ratna merasa ketakutan dan merasa seperti rumahnya tidak lagi aman. Pada suatu hari, Ratna bermimpi aneh. Dia melihat sosok wanita tua berpakaian hitam dengan rambut panjang mengurai. Wanita itu memberitahukan bahwa Tuan Tanah telah menggunakan kekuatan pelet untuk mengendalikan perasaannya. Pelet itu memberinya kekuatan untuk mengontrol pikiran dan perasaan Ratna. Wanita tua itu juga memberitahu Ratna bahwa Tuan Tanah ingin menjadikannya istrinya dengan paksa agar bisa menguasai seluruh desa. Ratna merasa terkejut dan takut dengan kebenaran yang diungkapkan oleh wanita tua tersebut. Berbulan-bulan gangguan gaib semakin banyak yang terjadi di rumah Ratna. Rumah Ratna masih saja dipenuhi dengan suara-suara aneh dan bayangan-bayangan gelap. Kemungkinan itu perbuatan Tuan Tanah yang sudah marah saat kekuatannya terancam oleh kehadiran Ustadz Ahmad. Namun, Ustadz Ahmad terus berjuang melawan kekuatan jahat yang mendominasi rumah itu. Dalam perang spiritual yang sengit, roh jahat yang terkait dengan kekuatan pelet Tuan Tanah mulai menampakkan diri. Mereka mencoba menghentikan proses ruqyah dengan segala cara. Ratna merasa takut, namun, dengan keyakinan dan dukungan Ustadz Ahmad, dia berani menghadapi ketakutan itu dan menguatkan diri untuk menghadapi kekuatan jahat yang menyerangnya. Pertempuran antara kebaikan dan kejahatan berlangsung lama, tetapi akhirnya, kekuatan pelet Tuan Tanah berhasil diatasi oleh ayat-ayat suci yang dibacakan Ustadz Ahmad. Tuan Tanah kehilangan kendali atas Ratna, dan roh jahat itu terpaksa meninggalkan rumah itu. Setiap malam, mereka melanjutkan proses ruqyah dan berdoa agar rumah itu bisa menjadi tempat yang aman dari gangguan gaib yang mengancam. Ratna belajar bahwa perjuangan melawan kejahatan tidak berakhir dengan satu pertempuran, tapi harus dilakukan secara terus-menerus. Dengan keyakinan dan semangat,
Ratna bersama Ustadz Ahmad menjalani perjalanan panjang melawan kekuatan jahat yang pernah menguasai dirinya. Bersama-sama, mereka berusaha menjaga rumah dari ancaman kegelapan yang tak terlihat, sambil tetap menguatkan iman dan keteguhan hati dalam menghadapi segala rintangan gaib yang mengintai.